warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, Bu Umi mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah naik ke kelas 8. Bu Umi berharap anak-anak lebih semangat dan bertanggung jawab di kelas 8, baik dalam belajar, tugas-tugas maupun dalam beribadah. Anak-anak, selama 1 tahun ke depan, insya Allah Bu Umi akan kembali menemani anak-anak menuntut ilmu dalam rangka ibadah kepada Allah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga dengan kita belajar bersama-sama, anak-anak dapat memahami materi-materi yang akan kita pelajari bersama, dan tidak hanya mampu memahami, tetapi anak-anak juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari secara istiqomah. Anak-anak, di semester 1 ini ada 6 bab yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang keempat, macam-macam sujud. Yang kelima, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Yang keenam, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Hari ini kita akan membahas bab pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam pembelajaran hari ini, Bu Umi berharap anak-anak dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian, anak-anak dapat menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Dan anak-anak juga dapat menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya. Anak-anak, marilah kita merenung sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Dan lama-lama kita juga bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Allah menghendaki hidup kita ini saling membantu, saling membahagiakan, serta menanamkan berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga bisa membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu, bahkan gelisah. Jadi, petunjuk Allah yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan
panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat. Sekali lagi, kitab itu benar-benar berisi cara yang dapat membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Kita awali dulu dengan memahami pengertian iman. Secara bahasa, iman berarti percaya. Dan secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran, sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung madarat. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah melalui kitab Allah tersebut. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, kita juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah, sudah pasti akan membuat kita berada dalam kegelapan. Ibarat orang yang berjalan, kita berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan tersesat, bukan? Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikanlah firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Terjemahan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti kerinduannya di jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut. Secara berurutan, kitab-kitab tersebut diantaranya yang pertama diterima oleh Nabi Musa alaihi salam, kitabnya adalah kitab Taurat. Yang kedua diterima oleh Nabi Daud alaihi salam, yaitu kitab Zabur. Yang ketiga diterima oleh Nabi Isa alaihi salam, kitab Injil. Dan yang keempat diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Al-Quran. Penjelasan dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya akan Bu Umi sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Minggu depan, anak-anak harap sudah mempunyai referensi tentang 4 kitab Allah. Demikian penyampaian materi pada hari ini. Semoga anak-anak memahami materi yang Bu Umi sampaikan. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya melalui
WA grup kelas masing-masing agar kita bisa membahasnya bersama-sama. Untuk pertemuan hari ini, anak-anak wajib mengerjakan 2 tugas. Yang pertama, menulis komentar di channel YouTube ini. Tulis nama, kelas, nomor absen, dan rangkuman pembelajaran hari ini di kolom komentar YouTube. Contohnya sudah Ibu tuliskan. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal di link yang dibagikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Di kelas 8 ini, anak-anak harus lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas. Karena semakin cepat kalian menyelesaikan pekerjaan, maka akan semakin ringan beban kalian. Bu Umi tunggu tugasnya hari ini. Selamat mengerjakan. Semoga anak-anak sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.